Pernah nggak sih kalian merasa lebih semangat saat cuaca cerah, tapi jadi malas atau murung saat cuaca mendung? Nah, ternyata hubungan kita dengan orang lain juga punya cuaca yang disebut dengan iklim komunikasi. Suasana komunikasi ini bisa membuat kita merasa nyaman, aman, dan dihargai atau justru malah sebaliknya, merasa canggung, tidak diterima, bahkan tertekan. Jadi, iklim komunikasi adalah suasana emosional yang terbentuk dari cara kita berinteraksi, baik melalui kata-kata maupun bahasa tubuh. Karena itulah, kita bisa merasa cocok dengan seseorang, tapi kurang nyaman dengan orang lain. Agar hubungan berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dibangun, yaitu yang pertama, investasi. Artinya, kita mau meluangkan waktu, tenaga, perhatian, bahkan perasaan untuk menjaga hubungan. Lalu yang kedua, komitmen. Komitmen berarti memilih untuk tetap menjaga hubungan, bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tetapi juga ketika ada masalah. Yang ketiga, kepercayaan. Hubungan yang sehat dibangun dengan saling percaya. Kalau seseorang bisa menepati janji dan dapat diandalkan, rasa percaya ini akan tumbuh dengan sendirinya. Keempat, keterbukaan. Kita berani berbagi cerita atau perasaan kepada orang lain yang bisa kita percaya. Tapi tentu saja, keterbukaan harus dilakukan pada waktu dan orang yang tepat. Kelima, nyaman dengan perbedaan pendapat. Dalam setiap hubungan pasti ada perbedaan. Yang penting bukan menghindari perbedaan, tetapi menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Selanjutnya ada dua jenis iklim komunikasi, yaitu iklim yang mengonfirmasi dan iklim yang menyangkal. Iklim yang mengonfirmasi membuat seseorang merasa dihargai, didengarkan, dan diakui keberadaannya. Contohnya, menyapa teman, mendengarkan saat mereka berbicara, atau menghargai pendapat mereka. Sedangkan iklim yang menyangkal membuat seseorang merasa diabaikan atau merasa tidak dianggap. Misalnya, tidak merespon ketika diajak bicara atau langsung mengatakan bahwa pendapat orang lain itu salah, tanpa mau mendengarkan dahulu. Selain itu, kita juga mengenal suasana defensif dan suasana suportif. Suasana defensif muncul ketika seseorang merasa dihakimi atau disalahkan, sehingga menjadi tertutup dan sulit berkomunikasi. Sebaliknya, suasana suportif membuat orang merasa aman untuk berbicara, karena mereka didengarkan, dihargai, dan tidak takut dihakimi. Lalu, bagaimana cara menciptakan iklim komunikasi yang sehat? Caranya cukup sederhana, yaitu aktif membangun komunikasi yang positif, menghargai dan menerima orang lain, menghargai diri sendiri, menghormati perbedaan pendapat, serta menanggapi kritik dengan cara yang membangun, bukan dengan emosi.